berada di salah satu kampus yang berada di Kota Depok, yaitu Politeknik Negeri Jakarta, yang dimana tempat narasumber kami ini melaksanakan kuliahnya. Nah, tahukah kalian, silat itu bukan cuma sekadar olahraga bela diri, tetapi juga bagian dari budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi yang mendalam. Seni ini mengajarkan kita tentang disiplin, keberanian, dan rasa hormat kita baik ke lawan maupun ke diri kita sendiri. Selain itu, gerakan silat yang elegan dan penuh strategi ini bikin seni ini unik banget dibanding olahraga lain. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bersama narasumber kita langsung. Yuk, kita ngobrol langsung. Boleh perkenalkan dengan siapa? Nama saya Bagus Satriaji, saya berumur 20 tahun dan saat ini saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Oke, nah Kak Bagus ini, apa sih alasan Kak Bagus untuk memutuskan menjadi atlet silat ini? Awalnya saya emang menekuni silat, tapi untuk menjadi atlet itu cuman coba-coba doang. Nah, saat itu tuh posisinya udah lama vakum gak silat lagi, terus ditawarin sama pelatih buat masuk ke seleksi atlet lah. Saya kira saya nyoba buat masuk seleksi atlet. Oke, nah prestasi terbesar apa yang pernah Kak Bagus capai selama menjadi atlet ini? Menjadi bagian dari atlet Kota Depok yang mewakilin Depok ke Jawa Barat. Oke, nah di mana sih Kak turnamen terbesar dalam perjalanan Kak Bagus tersebut ini? Kalau turnamen sih cuman di GOR Depok, yaitu waktu itu seleksi buat masuk menjadi bagian dari atlet Depok. Ya. Nah, siapa sih Kak yang paling berperan dalam perjalanan Kak Bagus ini selama menjadi atlet silat? Yang pasti buat yang paling berperan tuh pasti ada pelatih ya, sama teman-teman di bagian atlet Depok. Mereka yang paling mendukung saya buat menjadi atlet. Oke, kapan sih Kak Bagus mulai tertarik untuk menjadi seorang atlet ini? Mulai tertarik pas kelas 2 SMA. Itu tuh cuman ngelihat kayak, oh atlet tuh kerjaannya cuman kayak tanding latihan tapi dapat uang ya gitu. Terus akhirnya kita coba-coba, akhirnya ya seru juga jadi atlet. Iya. Nah, gimana sih Kak Bagus mulai berlatih untuk pertama kalinya? Buat pertama kali latihan sih itu waktu SMP, itu di ekskul. Kita ikut ekskul silat di SMP. Waktu itu posisinya saya di SMP 6 Depok. Oke, nah mengapa sih Kak Bagus ini memilih cabang olahraga silat daripada olahraga lain? Emang dari awal tuh pengen cabang olahraga yang masuknya ke fighting ya. Nah, waktu itu tuh pengennya ke boxing, kalau enggak Muay Thai. Tapi saat itu tuh di SMP cuman ada silat doang. Jadi akhirnya masuk silat. Oh, nah mengapa sih Kak Bagus ini memutuskan untuk pensiun atau berhenti dari dunia silat? Jadi waktu itu tuh sebelum berangkat ke Bandung buat ngewakilin Depok, H-7, saya ngalamin kecelakaan di ankle. Nah, di saat itu tuh saya sempat ikut latihan tapi ankle selalu kambuh. Jadi kayak saya mutusin buat stop. Oke, nah Kak Bagus, pengalaman Kak Bagus ini selama menjadi atlet mempengaruhi hidup Kak Bagus saat ini nggak sih? Kalau mempengaruhi sih pasti sih. Kita lebih konsisten, lebih teratur waktunya, lebih sehat dari segi fisik, jasmani, mental, terus dari segi makanan lebih sehat juga. Itu sih paling. Oke, nah Kak Bagus, bagaimana sih cara Kak Bagus ini membagikan pengalaman dan ilmu silat kepada generasi saat ini? Generasi saat ini sih tergantung kemauan mereka ya. Tapi kalau misalnya banyak yang mau buat masuk ke bagian dari atlet, yang pasti kita harus bimbing mereka ya. Kita harus yang punya pengalaman, jadi pelatih mereka lah, motivator juga. Nah, Kak Bagus, ada kesan dan pesan nggak sih untuk para atlet pemula ini? Untuk kesan sih paling kayak buat latihan itu dijadi motivasi aja. Kalau misalnya udah jadi atlet, jangan mau kalah dari teman-teman yang lain. Terus kalau misalnya buat pesan kayak jadi atlet tuh gak gampang. Harus rajin-rajin lah, jangan mau kalah juga. Semangat aja deh intinya. Oke, terima kasih ya Kak Bagus sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga cerita Kak Bagus ini sangat menginspiratif para penonton di rumah. Iya, sama-sama.